Pada setiap perjalanan manusia, selalu ada momen ketika hati terasa sunyi dan langkah seakan kehilangan arah. Namun justru dalam kesunyian itu, ada doa-doa lembut yang naik ke langit, menjaga kita tanpa kita sadari. Doa yang lahir dari cinta yang tak terlihat. Seringkali kita berjalan dengan bangga, merasa kuat dengan usaha kita sendiri. Padahal di balik kokohnya langkah, ada seseorang yang setiap malam menyebut nama kita dalam doanya. Tidak meminta balasan, hanya memohon agar kita selamat dari bahaya. Dan pada hari ini, kita akan menyelami kisah satu sosok yang doanya menjadi tiang kehidupan bagi keluarganya. Sosok yang hatinya jernih, tutur katanya lembut, dan sabarnya selembut embun pagi. Ia adalah Nabi Yakub alaihissalam, anak dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim. Kisah beliau bukan sekadar kisah seorang ayah. Ini adalah perjalanan panjang tentang kesetiaan hati kepada Allah, tentang keteguhan dalam ujian, dan tentang bagaimana cinta seorang ayah mampu menembus jarak yang tak terlihat, bahkan jarak yang diciptakan oleh luka. Nabi Yakub alaihissalam lahir dari keluarga yang penuh cahaya. Sejak kecil dia hidup dalam suasana keimanan yang kuat, karena ayah dan kakeknya adalah manusia-manusia pilihan. Lingkungan itu membentuk kepribadiannya yang lembut, penyayang dan sabar dalam segala perkara. Dalam lembutnya sifat beliau, tersimpan ketegasan hati yang tidak mudah goyah. Beliau mengajari keluarganya untuk hidup dalam ketauhidan, mengutamakan kebenaran, serta menjaga kasih sayang di antara saudara. Namun perjalanan keluarga ini tidak selalu mulus. Yakub diberkahi 12 putra. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda, membuat rumah itu penuh warna. Namun di antara mereka, ada satu anak yang paling bening hatinya. Seorang anak bernama Yusuf, yang wajah dan akhlaknya memancarkan cahaya ketulusan. Rasa sayang Yakub kepada Yusuf bukanlah bentuk pilih kasih, melainkan firasat kenabian yang Allah tanamkan di hatinya. Beliau melihat tanda-tanda istimewa pada diri Yusuf. Senyumnya, kelembutannya, dan kecerdasan bicaranya menumbuhkan harapan besar di hati sang ayah. Tetapi keistimewaan yang terlihat itu justru menumbuhkan rasa iri di hati saudara-saudaranya. Mereka merasa tak lagi mendapatkan perhatian yang sama. Kecil tapi terasa, lama tapi menusuk, hingga akhirnya perasaan itu berubah menjadi api yang membakar ketenangan. Di tengah suasana itu, Nabi Yakub terus berusaha merangkul anak-anaknya. Beliau menasihati mereka agar menjaga hati dari rasa dengki, sebab dengki adalah pintu segala petaka. Namun sebagai manusia, pilihan selalu ada, dan tidak semua pilihan mengarah pada kebaikan. Disclaimer: seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Pada suatu hari, suasana yang selama ini hanya dipenuhi bisikan kecil berubah menjadi rencana besar. Para saudara Yusuf berkumpul diam-diam. Rasa iri yang mereka simpan terlalu lama kini tumbuh menjadi niat buruk yang tak lagi mampu mereka kendalikan. Mereka memandang Yusuf bukan lagi sebagai adik, tetapi sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Mereka merasa perhatian ayah seolah hanya untuknya, padahal mereka tak menyadari betapa lembutnya cinta Nabi Yakub kepada seluruh anaknya tanpa kecuali. Rencana itu muncul bukan karena kebencian murni, tetapi luka yang mereka biarkan tumbuh tanpa perbaikan. Luka kecil yang diberi ruang akan membesar. Dan begitulah yang terjadi. Mereka ingin menjauhkan Yusuf, agar rasa cemburu itu tak lagi menghantui hati mereka. Namun di balik rencana itu, Nabi Yakub merasakan firasat yang tidak pernah salah. Beliau melihat kecemasan di mata Yusuf ketika menceritakan mimpinya. Sebuah mimpi tentang bintang, matahari, dan bulan yang bersujud kepadanya. Mimpi yang sangat besar maknanya. Beliau menasihati Yusuf agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Sebab mimpi besar seringkali menimbulkan kebencian bagi hati yang belum siap menerimanya. Namun pesan itu terlambat. Bayangan kecemburuan sudah terlanjur menyelimuti rumah mereka. Walau demikian, Yakub terus menjaga rumah dengan doa. Malam demi malam, beliau memohon agar Allah menjaga anak Konania dari fitnah hati. Namun kehendak Allah kadang membawa hamba-Nya melalui jalan yang tampak gelap, demi cahaya yang lebih kuat di ujungnya. Pada pagi yang menentukan itu, para saudara Yusuf datang dengan ajakan yang terdengar manis. Mereka meminta izin kepada ayah agar Yusuf ikut bermain bersama mereka. Nada suara mereka dibuat sedemikian rupa agar tak terlihat ada rencana tersembunyi di baliknya. Nabi Yakub menatap wajah-wajah itu dengan rasa khawatir yang sulit ia sembunyikan. Beliau tahu Yusuf masih terlalu kecil dan terlalu lembut untuk dilepas begitu saja. Namun desakan demi desakan membuat beliau harus memilih antara melepas atau memperkeruh suasana. Dengan berat hati, beliau mengizinkan. Namun, izin itu bukan tanpa doa. Dalam hatinya,
Yakub memohon agar Allah menjaga Yusuf dalam setiap langkahnya. Sementara itu, para saudara Yusuf berjalan dengan tujuan yang tak berani mereka ucapkan secara terang. Perjalanan yang seharusnya menjadi waktu bermain berubah menjadi awal dari sebuah kisah panjang. Yusuf yang tak mengerti apa-apa mengikuti mereka dengan hati polos. Ia tidak melihat tanda bahaya, sebab dirinya dipenuhi prasangka baik terhadap saudara-saudaranya. Saat mereka tiba di sebuah tempat sunyi, wajah saudari-saudara Yusuf berubah. Nada lembut mereka memudar, digantikan ketegangan yang tak biasa. Yusuf hanya bisa menatap bingung, tak memahami mengapa suasana tiba-tiba menjadi begitu berbeda. Tanpa banyak kata, mereka mengambil keputusan yang sudah direncanakan sebelumnya. Mereka menangkap Yusuf dan membawanya ke sebuah sumur tua. Gemuruh air di dalamnya terdengar jauh, seakan menjadi saksi bisu dari sebuah pengkhianatan dalam keluarga. Yusuf memandang mereka dengan mata yang masih penuh percaya. Ia tak pernah membayangkan saudara-saudara yang ia cintai mampu melakukan hal seperti itu. Di balik kepolosannya, ia hanya bertanya-tanya, apa kesalahannya hingga harus diperlakukan demikian. Namun mereka tidak menjawab. Hati yang digerogoti iri tidak punya ruang untuk belas kasih. Dalam keheningan yang menyesakkan, Yusuf diturunkan ke dalam sumur itu. Gelap menyambutnya, tetapi Allah selalu bersama hamba yang teraniaya. Setelah melempar Yusuf ke dalam sumur, mereka saling berpandangan. Ada rasa bersalah yang mulai mengusik, tetapi gengsi mereka lebih besar. Mereka sepakat harus kembali pulang dengan cerita yang disusun matang, agar ayah mereka tidak curiga. Malam pun tiba. Mereka membawa baju Yusuf yang telah diwarnai dengan darah palsu. Pura-pura menangis, mereka pulang untuk menemui ayah mereka. Tangan mereka gemetar, bukan karena kehilangan Yusuf, tapi karena takut ketahuan. Ketika Nabi Yakub melihat baju itu, hatinya langsung hancur. Ia tahu ada sesuatu yang tak benar dari cerita mereka. Tangis mereka terdengar dipaksakan, dan baju itu tidak menunjukkan tanda-tanda serangan binatang yang sebenarnya. Meski demikian, Yakub tidak membongkar kebohongan mereka. Beliau hanya menatap baju itu lama, seolah mencoba mendengar suara Yusuf dari helai-helainya. Sesudah itu, beliau duduk terdiam, merasakan kesedihan yang menekan dadanya begitu kuat. Kesabaran yang indah, ucap Yakub. Kata-kata itu menjadi doa sekaligus penopang hatinya yang hampir runtuh. Ia tahu, di balik segala rasa sakit, pasti ada rencana Allah yang ia belum pahami. Kesabaran menjadi jembatan untuk tetap bertahan. Malam itu Yakub menangis dalam sujudnya. Kesedihan seorang ayah yang kehilangan anak yang sangat ia cintai, hanya mampu ia titipkan kepada Allah. Tetes air matanya jatuh satu persatu, menguatkan bumi yang menjadi saksi betapa tulusnya cintanya kepada Yusuf. Dan meski malam itu begitu pahit, dari kegelapan sumur yang jauh, Yusuf tersenyum tipis. Ia merasakan ketenangan dalam hatinya, karena malaikat telah membisikkan berita bahwa kelak saudara-saudaranya akan mengenal dirinya tanpa menyadarinya lebih dulu. Dari sinilah perjalanan panjang itu mengambil arah baru. Yusuf tetap hidup dalam penjagaan Allah, sementara Yakub terus menunggu dengan sabar. Keduanya berjalan di jalan yang berbeda, namun menuju takdir yang sama. Transisi pun dimulai menuju kisah Yusuf di tangan para kafilah. Keesokan paginya sebuah kafilah dagang melintas di sekitar sumur. Para pengembara itu kehausan dan singgah untuk mengambil air. Salah satu dari mereka menurunkan timba, tak mengira bahwa bukan air yang akan mereka temukan. Ketika timba itu terangkat, Yusuf muncul bersama cahaya mentari yang jatuh ke wajahnya. Para kafilah tertegun, anak sekecil ini sendirian di tempat terpencil, tampak begitu bersih dan rupawan. Mereka saling pandang penuh tanda tanya, namun rasa ingin tahu itu dengan cepat berubah menjadi peluang. Mereka tahu anak seperti ini memiliki nilai jual tinggi di pasar budak. Dalam hitungan detik, mereka memutuskan membawa Yusuf tanpa banyak pertimbangan moral. Yusuf ikut berjalan bersama rombongan itu. Langkahnya tenang. Meskipun ia baru saja kehilangan keluarganya, hatinya tetap berada dalam lindungan Allah. Ia tidak mengeluh, tidak menangis, dan tidak mempertanyakan takdir. Perjalanan menuju Mesir berlangsung panjang melalui padang tandus. Yusuf duduk di antara barang-barang dagangan, tatapannya jauh. Meski tubuhnya diguncang perjalanan, jiwanya tetap kokoh. Ia tahu, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap malam ketika rombongan berhenti, Yusuf memandang bintang-bintang. Ingatannya kembali pada mimpinya. Bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Ia belum memahami maknanya, namun yakin semuanya menuju sesuatu yang besar. Di Mesir, kafilah itu segera menjual Yusuf. Nilainya rendah dibandingkan martabatnya yang sejati. Mereka menjualnya dengan harga murah, seolah-olah ia hanyalah barang dagangan biasa. Namun, Allah telah menulis takdir yang jauh berbeda. Seorang bangsawan Mesir tertarik pada wajah lembut Yusuf.
Ia membelinya dan membawanya pulang ke rumahnya. Sang istri menyambut Yusuf dengan penuh perhatian. Karena ia belum memiliki anak, Yusuf diberikan tempat yang layak. Bangsawan itu berpesan kepada istrinya agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Ia melihat tanda-tanda kecemerlangan pada anak itu. Ada sesuatu pada tatapan Yusuf yang membuat orang sulit mengabaikannya ketenangan yang memancar dari iman. Di rumah mewah itu, Yusuf mulai menjalani kehidupan baru. Dari seorang anak yang dibuang ke sumur, kini ia menjadi penghuni rumah terpandang di Mesir. Perjalanan takdir mulai tampak, meski masih panjang dan penuh ujian. Namun Yusuf tetap rendah hati. Ia membantu pekerjaan rumah, berbicara sopan, dan berperilaku penuh adab. Para pelayan mulai menyukainya, bahkan mengagumi kesabarannya yang jarang dimiliki anak seusianya. Yusuf tumbuh dalam cahaya yang lembut. Meski demikian, gelombang takdir tidak berhenti. Dari rumah itu pula, ujian besar akan muncul, menguji keteguhan Yusuf sebagai hamba Allah. Transisi pun membawa kita menuju fase baru. Godaan besar yang menguji kehormatan dan imannya. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan, berwibawa, dan berakhlak tinggi. Ketampanannya menjadi buah bibir para wanita Mesir. Mereka tidak pernah melihat seseorang dengan paras seterang Yusuf, seakan cahaya menyelimuti setiap geraknya. Istri sang bangsawan, yang sejak awal menyukai Yusuf, mulai diliputi kagum berlebihan. Kekaguman itu berubah menjadi godaan yang menggelora dalam hatinya. Rumah besar itu menjadi saksi diam dari pergolakan batinnya terhadap Yusuf. Ia mulai mendekati Yusuf dengan berbagai alasan. Terkadang memanggilnya untuk membantu hal-hal kecil. Terkadang meminta pendapatnya tentang urusan rumah. Yusuf mengerti ada sesuatu yang berubah, namun ia tetap menjaga batasan. Suatu hari, ketika rumah sedang sepi, perempuan itu mengambil keputusan nekat. Ia mengunci pintu dan memanggil Yusuf mendekat. Dengan suara lembut ia berkata, "Marilah ke sini." Kata-kata itu mengguncang suasana yang sebelumnya tenang. Yusuf terkejut, namun ia tetap tegar. Dengan tegas ia menjawab bahwa Allah adalah pelindungnya, dan ia tak akan mengkhianati tuannya yang telah memperlakukannya dengan baik. Kata-kata itu penuh keyakinan dan keberanian yang luar biasa. Namun perempuan itu tidak mau menyerah. Ia berusaha menarik Yusuf agar mendekat, tetapi Yusuf berlari ke arah pintu. Dalam usahanya menahan Yusuf, bajunya robek dari belakang. Kejadian itu menjadi bukti penting di kemudian hari. Ketika pintu terbuka, sang suami tiba-tiba muncul. Situasi tegang itu membuat perempuan tersebut buru-buru menyalahkan Yusuf, menuduhnya yang menggoda. Tuduhan itu menusuk hati Yusuf, namun ia tetap tenang dan tidak membalas fitnah. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberi solusi. Jika baju Yusuf robek dari depan, maka Yusuf bersalah. Jika dari belakang, maka perempuan itu yang berdusta. Ketika diperiksa, bajunya robek dari belakang, membuktikan kebenaran Yusuf. Sang suami kecewa pada istrinya, namun tidak ingin memperbesar masalah. Ia meminta Yusuf untuk melupakan kejadian itu dan meminta istrinya bertobat. Meski demikian, kabar itu tersebar luas di tengah para wanita Mesir yang penuh rasa ingin tahu. Para wanita penasaran dengan ketampanan Yusuf yang membuat istri bangsawan tergoda. Mereka meremehkan perempuan itu, mengatakan ia mudah terseret rayuan. Namun mereka belum pernah melihat bagaimana tampannya Yusuf secara langsung. Untuk membuktikan sesuatu, istri bangsawan mengundang mereka ke rumah. Ia menyiapkan jamuan dan memberi para wanita pisau kecil untuk memotong buah. Lalu ia memanggil Yusuf agar keluar ke hadapan mereka. Saat Yusuf muncul, para wanita itu terpana. Mereka memandang Yusuf tanpa kedip, hingga tanpa sadar melukai jari mereka sendiri. Mereka tidak merasa sakit karena begitu kagum pada ketampanannya. Mereka pun berkata, "Ini bukan manusia, ini malaikat mulia." Godaan dan fitnah itu terus menguji Yusuf, namun ia tetap kukuh dalam iman. Meski tekanan semakin berat, pilihan sulit menghadang Yusuf, namun ia tetap memohon petunjuk Allah. Transisi kini membawa kita ke ujian berikutnya, jeruji penjara sebagai jalan kemuliaan. Setelah berbagai tekanan dan fitnah, akhirnya Yusuf dipenjara meski ia tidak bersalah. Mesir kala itu sering menjadikan penjara sebagai tempat meredam skandal. Namun bagi Yusuf, penjara justru menjadi ladang kesabaran dan kedekatan kepada Allah. Di balik dinding batu yang dingin, Yusuf tidak membiarkan hatinya mengeras. Ia memilih menjadi cahaya bagi para tahanan lain. Setiap hari ia memberi nasihat, menenangkan mereka, dan mengajarkan bahwa ujian adalah bagian dari rencana Allah. Kepribadian Yusuf yang lembut membuatnya dihormati para penghuni penjara. Mereka melihat keteduhan pada wajahnya, seakan ada ketenangan yang memancar. Banyak yang datang untuk berbagi kegelisahan, meminta penghiburan darinya. Dua pemuda masuk penjara pada hari yang sama. Keduanya tampak resah dan bingung. Mereka melihat Yusuf sebagai seseorang yang dapat dipercaya,
dan akhirnya mendekatinya. Kehadiran Yusuf menjadi harapan kecil dalam hari-hari gelap mereka. Suatu malam kedua pemuda itu bermimpi. Mimpi yang sangat jelas dan mengganggu. Salah satu bermimpi memeras anggur untuk raja, sementara yang lain bermimpi membawa roti di kepalanya dan burang-burang memakannya. Mereka meminta Yusuf menafsirkannya. Yusuf mendengarkan dengan hati-hati. Ia tahu mimpi bukan sekadar bunga tidur, tetapi pesan yang bisa menjadi peringatan atau kabar gembira. Namun sebelum menafsirkan, ia mengingatkan bahwa semua pengetahuan itu datang dari Allah semata, bukan dari dirinya. Lalu Yusuf menjelaskan makna mimpi mereka. Pemuda pertama akan bebas dan kembali bekerja sebagai pelayan raja. Namun pemuda kedua akan dihukum mati. Keduanya terdiam, menerima takdir yang berbeda dengan dada bergetar, namun ikhlas. Semua terjadi persis seperti yang Yusuf tafsirkan. Pemuda yang selamat keluar dari penjara dengan harapan baru. Sebelum ia pergi, Yusuf memintanya untuk menyampaikan kepada raja tentang ketidakadilan penahanannya. Namun pemuda itu lupa karena kegirangan. Hari demi hari berlalu, dan Yusuf tetap berada dalam penjara. Namun ia tidak meratapi nasibnya. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah melupakan hambanya, bahkan dalam kesendirian yang paling dalam sekalipun. Penjara baginya menjadi tempat menempa jiwa. Ketika kegelapan penjara seolah tidak berujung, takdir mulai bergerak ke arah yang baru. Sebuah mimpi dari istana mengubah segalanya. Inilah transisi menuju babak besar berikutnya. Bagaimana Allah membuka jalan kemuliaan bagi Yusuf. Di istana Mesir, sang raja mengalami mimpi yang menghantuinya. Ia melihat 7 sapi gemuk dimakan, 7 sapi kurus, lalu 7 bulir gandum hijau disusul 7 bulir kering. Mimpi itu begitu jelas hingga membuat raja gelisah sepanjang malam. Para penasihat istana dipanggil untuk menafsirkan mimpi tersebut. Namun tak satu pun dari mereka mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Mereka hanya menyebutnya sebagai mimpi tak berarti, membuat raja semakin frustrasi dan gelisah. Di tengah kebingungan itu, pelayan raja yang dulu satu penjara dengan Yusuf teringat sesuatu. Ingatan tentang Yusuf menyambar pikirannya seperti kilat. Ia merasa bersalah karena lupa janji kepada Yusuf di masa lalu. Dengan hati berdebar, ia mendekati raja dan berkata bahwa ia mengenal seorang pemuda yang pandai menafsirkan mimpi dengan sangat tepat. Sang raja langsung mengirim pelayan itu ke penjara untuk menemui Yusuf. Pelayan itu menemui Yusuf dengan penuh harap, menyampaikan mimpi raja dan memohon agar Yusuf menafsirkannya. Yusuf mendengarkan tanpa terburu-buru, lalu memohon petunjuk Allah sebelum memberikan jawaban yang tenang dan bijaksana. Yusuf menafsirkan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun kemakmuran, diikuti 7 tahun masa paceklik yang sangat berat. Ia pun menyarankan cara mengatasinya, menyimpan hasil panen selama masa subur agar bisa bertahan di masa sulit. Pelayan itu kagum dengan ketelitian tafsir tersebut. Ia kembali ke istana dan menyampaikan seluruh penjelasan Yusuf kepada raja. Raja terkesan mendalam, seolah menemukan cahaya yang ia cari selama ini. Raja merasa Yusuf tidak mungkin tetap berada di penjara jika memiliki kebijaksanaan seperti itu. Ia memerintahkan agar Yusuf dipanggil ke istana. Namun Yusuf menolak keluar hingga namanya dibersihkan dari fitnah terdahulu. Raja pun memanggil para saksi, termasuk istri bangsawan yang dulu menjerat Yusuf. Dengan penuh penyesalan, ia mengakui bahwa Yusuf tidak bersalah, dan ialah yang memaksa dan berdusta. Kebenaran akhirnya terungkap terang. Kini Yusuf dibebaskan dengan nama yang bersih dan kehormatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Raja menyambutnya dengan penuh penghormatan, membuka jalan menuju kedudukan yang belum pernah terbayangkan. Dari sinilah kisah memasuki babak kebangkitan Yusuf menuju puncak kuasa. Dalam setiap air mata Yakub ada harapan yang tidak pernah padam. Ia mengajarkan bahwa kesedihan bukan alasan untuk berhenti percaya, melainkan jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Ketabahannya menjadi tonggak yang menguatkan seluruh keturunannya. Hidup tak selalu menawarkan kejelasan. Kadang Allah menguji dengan kabar yang hilang, jalan yang gelap, atau hati yang remuk. Namun, seperti Yakub, kita diajak untuk tetap teguh. Karena dalam ketidakpastian itu, doa menjadi cahaya yang memandu. Kesabaran seorang ayah, seorang pemimpin keluarga, bukan sekadar menahan perasaan. Ia adalah benteng. Doa-doanya menjadi dinding tak terlihat yang melindungi anak-anaknya dari badai yang belum mereka pahami. Begitulah Yakub menjaga Yusuf meski terpisah jauh. Dari keturunan Yakub lahir bangsa besar, Bani Israel. Tetapi lebih dari garis keturunan yang diwariskan adalah nilai keteladanan tentang bagaimana seorang ayah, seorang hamba, dan seorang manusia menghadapi ujian hidup dengan hati yang tetap bening. Akhirnya, pelajaran itu kembali pada kita, bahwa kasih sayang dan kesabaran bukan hanya sikap, tapi warisan. Doa bukan hanya permintaan,
tapi perlindungan dan keyakinan, jika dijaga, mampu mengubah luka menjadi jalan menuju takdir terbaik yang Allah rencanakan.